Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nindita Femilani. Saya adalah mahasiswi Prodi Bimbingan dan Konseling semester 1 di Universitas Muhammadiyah Metro. Nah, pada kali ini di video saya, di sini saya mengambil judul menjadi teman curhat yang baik. Tentunya teman-teman sudah tidak asing ya apa itu curhat atau curahan hati. Nah, sebenarnya ada apa ya kaitannya antara judul yang saya angkat dengan video tadi? A few moments later. Mari kita simak selengkapnya. Buru-buru banget, Kak. Mau kemana sih? Buru-buru amat, Kak. Mau kemana sih? Buru-buru amat, Kak. Mau kemana sih? Woi, ada apaan nih? Kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, makasih. Hai, sini aku bantuin nyebrang. Kamu kok cakep-cakep nggak ada yang nemenin. Sini aku temenin terus. Buru-buru amat, Kak. Mau kemana sih? Pergi! Pergi kamu! Pergi! Jangan ganggu! Nah, kita udah lihat videonya bareng-bareng ya teman-teman. Jadi video tadi itu saya ambil dari TikTok, dari akunnya Puspeka Kemendikbud RI dengan caption mendiamkan kekerasan sama saja menjadi perpanjangan tangan pelaku kekerasan. Di sini tuh sebenarnya videonya untuk menyuarakan gerak bersama, aman bersama, cerdas berkarakter. Terus apa ya bedanya antara konseling dengan curhat? Sebenarnya orang yang lagi curhat itu belum tentu dia lagi konseling, tetapi di dalam proses konseling itu orang itu sebenarnya lagi curhat atau mencurahkan isi hatinya. Dan curhat ini sebenarnya penting nggak sih? Jawabannya penting, karena dalam curhat itu kita bisa mengekspresikan emosi kita bisa meluapkan apa yang sebenarnya selama ini ngeganjel dalam hati, yang mungkin bisa jadi kita itu males mau ngapa-ngapain, yang biasanya kalau zaman milenial sekarang itu namanya burnout. Nah, maksud dan tujuan saya mengambil video tadi itu sebenarnya saya mengajak teman-teman untuk memposisikan teman-teman itu orang yang butuh curhat atau orang yang menerima curhatan dari orang lain. Ya, semoga aja ini tidak terjadi ya kepada kita semua, dan berharap kekerasan yang terjadi itu semoga bisa terus berkurang ataupun diminimalisir. 2 hours later. Dan apa sih sebenarnya manfaat dari curhat itu sendiri? Gini teman-teman, saat kita curhat atau kita mencurahkan isi hati kita, mengeluarkan emosi negatif kita itu sebenarnya udah mengekspresikan emosi yang kita miliki. Kalau kita sedih ya kita nangis, kalau kita marah itu ya marahnya itu nggak yang menyebabkan efek buruk lainnya, kayak misalkan kita banting-banting barang atau kita malah memaki-maki orang. Nah, bisa diminimalisir dari curhat itu tadi, yaitu yang pertama tadi hati lebih tenang. Yang kedua, mendapat dukungan. Nah, pada saat kita curhat itu di sini tentunya kita curhat pasti orang yang udah kita percaya ya, sama orang yang udah kita percaya. Nah, mendapat dukungan ini kita itu tidak akan merasa sendirian waktu kita menghadapi masalah atau kita lagi dikasih cobaan. Nah, dari curhat ini tadi
Nah, tentunya waktu kita curhat itu alangkah baiknya kalau kita itu tanya dulu orang yang mau kita jadiin tempat curhat itu dia lagi sibuk atau enggak, lagi ada waktu atau enggak, atau kita itu menyampaikan maksud dan tujuan kita dari curhat itu apa, atau kita memang cuma pengen didengerin, atau memang kita itu butuh saran dia, butuh masukan dari dia. Nah, ini sebenarnya manfaat dari curhat itu. Nah, yang ketiga, di sini mendapat sudut pandang baru. Pada saat kita curhat atau curahan hati itu tadi, tentunya kita akan menceritakan sebenarnya ada masalah apa sih yang lagi kita alamin, atau sebenarnya apa sih yang lagi kita hadapin ini. Nah, seperti yang nomor 2 tadi itu mendapat dukungan. Maksud dan tujuan dari kita curhat itu kita harus sampaikan kalau memang kita pengen didengerin, ya alangkah baiknya kita minta dia untuk mendengarkan dengan baik, atau saat kita minta saran ya kita bilang ke dia kalau kita itu emang lagi butuh saran, butuh masukan dari dia. Nah, dari saran ini tadi kita akan mendapat sudut pandang baru. Nah, pada kali ini kita akan memposisikan diri kita sebagai teman yang menerima curhatan dari teman kita, atau kita sedang mendengarkan curhatan dari teman kita. Sebenarnya untuk menjadi teman curhat yang baik itu tidak sulit, tetapi juga tidak mudah, karena ada etika yang harus diperhatikan supaya akan terus ada timbal balik yang baik antara kita dengan teman kita. Jangan memotong pembicaraan dan fokus mendengarkan. Kayaknya ini bakalan jadi etika yang sangat penting ya teman-teman dalam proses curhat tadi itu. Misalkan kita seorang yang lagi butuh teman ataupun tempat curhat, nah waktu kita curhat terus teman kita itu dia nggak fokus sama cerita kita, dia itu menyela omongan kita, itu mungkin benar-benar feedback yang sama sekali nggak menyenangkan ya. Nah, dan disinilah kita berusaha menjadi teman curhat yang baik itu dengan fokus mendengarkan dan tidak memotong pembicaraan. Nah, mungkin di sini pentingnya itu ya tadi teman-teman, kalau kita mau curhat, alangkah baiknya kita itu tanya dulu teman kita, dia itu lagi sibuk atau enggak, lagi ada waktu atau enggak. Misalkan kita tiba-tiba curhat, atau kita tiba-tiba cerita, kita tiba-tiba meluapkan emosi kita tadi itu, terus dia juga sebenarnya lagi kacau. Nah, mungkin di situ yang membuat kita kecewa, ataupun yang sebenarnya itu nggak sesuai apa yang kita harapin gitu. Dan untuk kita yang jadi tempat curhat, alangkah baiknya kalau emang teman kita itu udah curhat ke kita, dia itu lagi curhat ke kita itu fokus mendengarkan dan jangan memotong pembicaraannya. Nah, yang kedua, menempatkan diri kita sebagai teman yang curhat tadi ya teman-teman, atau lebih sering kita sebut dengan empati. Sebenarnya empati dengan simpati itu berbeda, tapi nggak beda jauh. Kalau simpati itu kita merasa iba, merasa kasihan dengan apa yang dialami orang lain. Tapi kalau empati ini cenderung lebih ke perasaan kita kalau kita itu ada di posisi teman kita. Sebenarnya kita tuh sedih juga nggak ya kayak teman kita kalau kita ngadepin masalah yang sama kayak teman kita. Nah, manfaat dari empati ini sendiri, kalau kita ada di posisi teman kita, apa sih yang bakal kita lakuin? Nah, kalau emang teman kita itu lagi curhat, kita dengan menempatkan posisi kita sebagai teman kita itu tadi, dengan kita berempati, kita bisa memberikan masukan atau memberikan saran yang dimana kita itu juga sebenarnya manfaat dari saran itu balik lagi ke diri kita. Yang ketiga, beri saran jika diminta. Ada kalanya orang cerita itu dia belum butuh saran atau dia belum butuh masukan dari kita, dan bisa jadi dia itu curhat karena emang pengen meluapkan emosi negatif yang ada sama perasaan dia, atau dia itu cuma pengen didengerin sih sebenarnya. Yang keempat, jangan membandingkan masalah kita dengan masalah teman kita. Biasanya ini sering terjadi ya teman-teman, dimana kita sama teman kita itu malah saling adu nasib. Parahan mana sih masalahku sama kamu itu, kayaknya masalah kamu tuh belum seberapa deh, belum tentu. Bisa jadi masalah yang buat kita itu sepele, tetapi buat teman kita itu masalah yang berat gitu, yang butuh pandangan baru dari orang lain, butuh saran dari orang lain, atau masukan dari orang lain. Yang kelima, menanyakan kabar teman kita setelah dia curhat. Di sini sama saja kita menunjukkan perhatian kita ya sama teman kita. Gimana sih perkembangan positif dari masalah teman kita itu, gimana keadaan dia menjalani
ataupun menyelesaikan masalah tersebut. Nah, dengan kita menanyakan kabar teman kita itu, sebenarnya teman kita itu akan merasa bahwa dia itu nggak sendirian, bahwa dia itu punya dukungan dari teman-temannya ataupun dari orang lain, dari sekitarnya, dari lingkungannya. A few inches later. Itu tadi video dari saya teman-teman, dengan judul Menjadi Teman Curhat Yang Baik. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di bawah ini. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video saya hingga selesai.